Halo geng, ketemu lagi sama saya Ilham di Ilham Hobbies Channel. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya. Eh, Dimana video yang sebelumnya membahas tentang apa sih tembak reaksi, terus materi apa aja yang dipertandingkan, terus apa aja yang harus disiapkan, bukan hanya sekedar kecepatan, ketepatan dan segala macam hal. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, and comment video saya kelanjutan dari channel kami. Oke guys, hari ini saya membahas tentang kelanjutan apa itu tembak reaksi, bagaimana sih memulainya ya. Banyak pertanyaan, seharusnya saya kemarin Om, saya nih baru mau bergabung, caranya seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini untuk khususnya tembak reaksi baik UniPSC dan AIPSC, nah itu sebenarnya diwadahi dari organisasi di Indonesia yang namanya Perbakin. Nah, jadi tembak reaksi itu induk utamanya itu di organisasi di bawah naungan Perbakin. Nah, bagi teman-teman pasti sudah tahu lah ya Perbakin itu apa. Jadi bagi teman-teman yang pengen lebih tahu lagi tentang olahraga tembak reaksi, silahkan hubungi Perbakin setempat. Ya kan, mungkin ada juga komunitas-komunitas di tempat teman-teman, baik pun itu di manapun di Indonesia pasti udah tahu lah ya. Jadi nah, itu yang pertama yang harus dilakukan teman-teman biar paham lebih lanjut tentang bagaimana sih memulainya. Jadi nanti teman-teman dipandu dari teman-teman yang berpengalaman ya tentang apa sih tembak reaksi, khususnya yang AIPSC. Oke, nah itu yang pertama. Nah yang kedua, tembak reaksi itu membahas juga tentang bukan hanya kemarin kecepatan, ketepatan dan segala macam. Jadi ada berapa poin utama lagi yang harus diperhatikan untuk para pemula-pemula. Jadi kita sedikit membahas tentang peraturan di IPSC ataupun aturan IPSC. Jadi kita punya rules yang sudah baku di IPSC ya. Ada prinsip utama yang harus diperhatikan apabila kita mau terjun ke olahraga ini. Oke, yang pertama yaitu tentang safety. Itu yang paling utama. Kenapa safety? Karena olahraga kita ini dikategorikan berbahaya ya. Otomatis kalau berbahaya otomatis safety first, itu yang paling utama, safety. Contoh misalkan kita harus menggunakan kacamata, menggunakan air plug ya, menggunakan sepatu, pakaian yang rapi dan seperti itu safety ya. Terus cara pemegangan unit atau pistol itu seperti apa, nanti kita bahas di video berikutnya. Nah yang kedua yaitu quality ya, itu kualitas. Jadi nilai suatu pertandingan itu ditentukan oleh kualitas tantangan yang ada berdasarkan desain COF atau stage yang di pertandingan. Itu kualitas. Yang berikutnya keseimbangan, balance ya. Jadi balance di sini maksudnya terdiri dari akurasi ya, power dan speed. Nah, di akurasi, kekuatan dan kecepatan. Ya, mungkin bahas sebelumnya di video yang berapa hari kemarin. Oke, yang berikutnya ragaman, diversity ya. Tantangan menembak dan pertandingan itu beragam, jadi stage-nya atau lapangan tembaknya itu beragam, bukan monoton. Beda dengan olahraga tembak sasaran, jadi hanya 25 meter, 50 meter, 100 meter. Jadi ya kalau ditembak reaksi stage-nya atau lapangan tembaknya itu bervariasi. Oke, yang berikutnya freestyle. Nah, penyelesaian stage di setiap pertandingan ya itu mungkin berbeda-beda, tipe shooternya berbeda-beda untuk menyelesaikan stage-nya itu. Jadi ada yang berhenti di set berhentinya yang diam, ada yang berhenti terakhir
shotnya berjalan itu tergantung dari skillnya para shooter yaitu. Nah, berikutnya adalah kesulitan. Nah, tingkat kesulitan di stage juga itu di lapangan juga bervariasi. Nah, kita bahas masalah stage. Stage itu ada 3 ya, terdiri dari 3. Yang pertama short, medium, dan long. Nah, itu dilihat dari jumlah total round yang disiapkan dari panitia. Contohnya kalau short itu 9 sampai 12 ya, 9 sampai 12 itu short. Nah, kalau medium 12 sampai 28 ya. Nah, kalau long 28 sampai 32. Nah, itu total round itu adalah jumlah target yang harus diselesaikan. Nah, mungkin target kemarin kan sudah kita bahas, yaitu ada target alpha, paper classic, ada pin plate, ada stop plate. Nah, seperti itu. Nah, itu teman-teman sedikit tentang rule PSC ataupun PSC. Jadi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mencari di Google atau langsung di situs resminya IPSC. Itu ada rule-nya, bisa di-download ya, bisa di-download di situ. Nah, pertanyaan berikutnya, Om, setelah saya tahu pengen olahraga nih tembak reaksi, berarti harus ke mana? Ke Perbakin dulu atau ke teman-teman yang di tempatnya yang sudah bermain tembak reaksi? Oke, silakan. Nah, itu berikutnya setelah tahu itu kita otomatis kan pengen punya alat. Nah, jadi alat-alat ini apa aja yang disiapkan. Nah, sebelum kita ke alat, ada pertanyaan lagi pada teman-teman seperti ini. Om, bedanya airsoft itu dengan airgun itu apa? Nah, jadi tadi pertanyaan dari teman kita ya, saudara Ilham Fauzi Wicaksono ya. Om buat konten untuk tembak reaksi airgun tentang peralatan berapa maksimal FPS dari unit pistol dan unit harus GBB atau NBB dong. Oke Bro Ilham, sebenarnya saya tekankan lagi bahwa tembak reaksi itu menggunakan airsoft gun. Nah, apa beda airsoft gun dengan airgun? Yang kami ketahui, yang pertama, poin yang paling jelas untuk ditembak reaksi itu adalah pelurunya ya. Kalau di airsoft gun itu pelurunya adalah bullet ball, yaitu plastik keramik ya. Kalau yang airgun itu sudah metal. Nah, contohnya airgun yang metal seperti apa? Nah, kayak PCP sengin itu kan pakai timah ya. Nah, itu udah termasuk sengin. Nah, jadi yang pakai metal itu udah definisinya udah ke airgun. Jadi ada yang bentuknya mirip dengan airsoft tetapi dia bukan airsoft karena lihat dari amonya, ada dari pelurunya. Nah, kalau dari sumber pelontarnya apa? Nah, jadi kalau airsoft itu yang jelas itu dari green gas. Nah, green gas seperti apa? Nanti kita bahas lagi khusus videonya tentang peralatan tembak reaksi. Oke. Nah, jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan lebih lagi, bisa di komen di video ini juga. Oh ya, tadi satu tentang FPS ya. FPS itu biasanya kita 300 sampai 400 FPS ya, atau 2 joule. Nah, itu standar lah kalau tadi di AIPSC. Nanti ada krononya, itu target FPS-nya itu kisaran 300 sampai 400. Nah, baik teman-teman, mungkin itu yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, share video ini supaya video ini bermanfaat buat kita semua dan para shooter pemula untuk memulai olahraga baru ini, dan kita sebarkan olahraga baru ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dan
olahraga tembak reaksi ini banyak sekarang dilirik para orang tua, karena ini sangat bermanfaat sekali buat anak-anaknya untuk mengambil jalur prestasi. Ya, contohnya kalau jalur prestasi menembak, kita bisa melihat di sekolah-sekolah kan, masuk SMP, SMA, dan perguruan tinggi harus ada contoh jalur prestasi. Ini salah satu untuk membantu anak-anak kita masuk ke sekolah favoritnya melalui jalur prestasi. Mungkin gitu aja ya materi yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.